dan adapun perkara yang wajib atas para istri berupa hak-haknya Allah, fayukallifuhunna, maka suami harus memaksa atas mereka bil qiyami, dengan melaksanakan bihi, dengan perintah Allah tadi. Kalau urusan hak suami jangan maksa, harus maklumin. Kenapa belum cuci baju? Mungkin capek seharian ngurus anak, mungkin anaknya lagi rewel gitu ya. Jadi kita harus banyak maklumin. Tapi kalau urusan Allah, dia kagak sholat, maka harus kita paksa. Nggak sholat tuh. Bapak udah bilangin, ayah udah ngomong, soal itu. Malu udah tua. Wala tajuzu, dan tidak boleh al-musamahatu, memaklumi, wal musahalatu, dan juga menganggap mudah. Bidzalika, dalam hal tersebut, khususnya sholat. Nukila dinukil atau disatur, dikutip an maqalatil imam, dari maqalah al-imam asy-syaikhi Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabi, dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah fi huquqil ahli, dalam menerangkan hak-haknya istri. Jadi ahli di situ lebih kepada istri ya. Kalau laki-laki kita ya berarti hak-haknya istri. Kalau yang belajar istri ya berarti hak-haknya suami, maksudnya gitu. Wal iyali, dan keluarga. Iyal itu keluarga secara keseluruhan. Nah, ini yang pertama haknya istri dulu. Wa amal ahlu, dan adapun ahli, maksudnya istri. Wal iyalu, dan iyal keluarga secara umum, anak ya, tadi termasuk ponakan kalau ikut. Wanakni, dan adapun yang kami maksud bil ahli, dengan lafaz ahli, hahuna di sini, yang dimaksud ahli di sini yaitu az-zaujatu, istri. Jelas ya, supaya kalian paham. Wa zaujatu jamaknya, dan istri-istri. Jadi bisa satu istri, bisa lebih dari satu istri, ya, maksimal 4. Maksudnya ahli di sini. Sedangkan wafil iyali, dan adapun yang dimaksud dengan iyal di sini, keluarga di sini yaitu kulluman, yaitu setiap orang yang bunuh, yang adanya dia fi nafaqatil insani, dalam kewajiban nafkahnya manusia. Ya, tadi saya contohin misalnya ponakan, ya, atau ipar mungkin, atau mungkin sepupu, ya, pokoknya siapapun ya yang dia menjadi bagian kewajiban kita memberikan nafkah pada dia. Walaupun aslinya awalnya nggak wajib, karena kan kewajiban itu pada orang tuanya. Berhubung orang tua itu nggak ada, ini ikut kita, ya mau ngomong kita jadi punya kewajiban terhadap mereka. Wa tahta nazri, dan di bawah pengawasannya. Orang yang di bawah pengawasan dia juga menjadi bagian iyal, bagian keluarga. Wa kafalatihi, dan juga tanggungannya. Ya, atau mungkin dia biar anak yatim, anak angkat, itu menjadi tanggungan dia. Maka ketika itu juga dia menjadi iyal, menjadi bagian keluarga. Maka fayajibu, wajib alaihi, baginya,
bagi orang yang punya istri, punya keluarga, apa yang wajib? Al-qiyamu, melaksanakan binafaqotihim, dengan nafkah-nafkah mereka. Wajib memberikan nafkah pada mereka, wa kiswatihim, dan pakaian kepada mereka. Yang pertama wajib memberikan nafkah, kasih makan. Yang kedua wajib memberikan pakaian. Wa riayati hukukihim, dan menjaga hak-hak mereka. Loh, kok nggak ada kewajiban memberi rumah? Memang nggak ada kewajiban. Suami wajib nggak ngasih rumah pada istri? Nggak wajib. Yang wajib itu ngasih tempat tinggal. Beda loh, kalau tempat tinggal kalau rumah beda. Kalau tempat tinggal bisa di mana aja yang layak. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Yang nggak punya rumah ya kontrak, kan begitu. Yang nggak bisa kontrak, ngekos. Kemampuan kita ngekos, kemampuan kita kontrak itu kewajiban. Tapi rumah sendiri itu bukan kewajiban. Ya, makanya bini harus disuruh mandi sebetulnya biar dia tahu. Karena nggak sedikit orang yang perempuan ya nyangka bahwa seorang suami itu wajib ngasih rumah, wajib beliin rumah, wajib kredit rumah misalnya. Padahal enggak. Kewajiban itu adalah tempat tinggal. Wajib buat seorang suami menyediakan tempat tinggal kepada istri dan anaknya. Nah, pertanyaannya, tempat tinggal itu apakah berupa kosan, apakah berupa kontrakan, ataupun kita punya rezeki ke beli rumah? Nah, itu relatif tergantung kemampuan kita. Ya. Nah, jadi bukan berarti kewajiban kita memenuhi tempat tinggal mereka harus punya rumah, enggak. Yang wajib itu tempat tinggal. Bahkan pakai kartu saja jadi. Ya, seandainya kita nggak punya duit, ya, yaudah kita tinggal pakai kardus-kardusan deh gitu ya, di kolong jembatan, mau bilang. Ya jadi orang itu tempat tinggal kok. Tapi istri kita nggak bertahan sama kita gitu. Wah, gue hidup melarat sama ya udah bisa aja bisa gitu. Ya udah keluar kan. Yang penting kita udah memenuhi kewajiban kita, menyediakan dia tempat tinggal. Nah, berhubung kita nggak punya kemampuan untuk ngekos, untuk kontrak, apalagi beli rumah, ya berarti itu bukan kesalahan kita. Ya memang dayanya dari Allah cuma segitu. Di dasar si istrinya ini kagak tahu diri, mintanya lebih, gampangnya gitu. Orang kemampuan kita ngekos, dia pengennya kontrak. Kemampuan kita cuma kontrak, dia pengennya apartemen. Kemampuan kita dia cuma nyewa apartemen, dia pengennya punya rumah sendiri. Nah, kagak nyambung, gampangnya gitu. Ya, tapi tetap sekali lagi kewajiban seorang suami diantaranya selain memberikan makan, sekalian juga dengan pakaian dan juga tempat tinggal. Tapi bukan rumah ya, rumah itu bahasa kita aja. Terus kemudian wa irsyadihim, dan juga membimbing atau mendidik mereka. Wajib suami membimbing istri. Ya, makanya tadi saya sampaikan kalau bisa istri itu ngaji juga. Ya, kecuali teman-teman ustadz kayak saya. Nah, istri gak usah ngaji, ikut saya itu gampang aja. Pagi bisa nanya, siang bisa nanya, sore bisa nanya. Tapi kalau kita bukan ustadz, ya suruh ngaji, diri kita wajib loh itu. Dicari pengajian suruh ngaji. Anak siapa? Anak kita yang ngurus. Gitu. Jadi wajib ya seorang suami itu membimbing agama. Kalau dia ngerti agama, bimbing. Tapi kalau nggak ngerti, ya udah selain ustaz. Tapi agak repot. Kenapa? Karena perempuan itu maaf ya, dan tanda kutip itu kebanyakan, sekali lagi nggak semua. Umumnya itu kalau ngomong apalagi urusan agama, kurang pasti percaya sama suami sendiri. Jadi seandainya teman-teman pintar agama, seandainya pun pintar agama, terus ada masalah agama, itu istri kalau nanya sama teman-teman pasti gak percaya. Ini hukumnya apa? Teman-teman jawab nih, hukumnya begini-begini, pasti gak percaya tuh. Masa sih? Padahal bisa sih. Maksudnya secara fakta sosial ya. Makanya kalau kita ngajiin, jadi seorang perempuan itu kadang lebih percaya ucapan ustazah daripada ucapan suaminya sendiri. Padahal bisa jadi suaminya lebih pintar dari si ustaz itu.
Nah itu efeknya di situ. Makanya perempuan itu tetap harus ngaji. Kecuali tadi, kalau kerja saya jadi ustaz, ya udah bisa jawab segala persoalan. Nah, karena penting anak kita tuh dalam pengawasan dia. Wah itu bahaya itu. Ya, kalau kita nggak bisa membimbing istri, ya, maka kemudian istri salah jalan mendidik anak, tetap efeknya pada kita. Membimbing ila wazaifi dinihim, kepada tugas-tugas agama mereka. Tugas-tugas agamanya istri apa ya? Sama seperti laki ya, sebagaimana muslim pada umumnya. Sholat, puasa, zakat, gitu ya, dan seterusnya. Wama dan perkara atau sesuatu fihi yang ada di dalamnya salamatuhum, keselamatan mereka, supaya mereka bisa selamat dengan belajar tadi, dengan bimbingan kita tadi. Wa najatuhum, dan juga sama, najah itu keselamatan, dan keselamatan untuk mereka di daril akhirah, dalam alam akhirat. Penting nih. Jadi usahain istri itu harus ngaji. Ya terserah mau ngaji di mana, bebas, pokoknya usahain ngaji. Kalau nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nggak bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Suruh ngaji. Tapi lihat-lihat juga ustadznya, jangan ustadz jelas paham sama kita. Jangan sampai jatuh ke ustadznya yang nggak sealiran sama kita. Nah, itu yang ada berdebat mulu di luar. Jadi cari ustadz yang pas. Ya, saya bolak-balik nyampein, nggak semua ustadz itu pintar, enggak semuanya. Ada yang ustadz bodoh ya ada juga, nggak ngerti agama ya ada juga. Cuma nasib bagus, dulu bapaknya kiai jadi ustadz, jadi saja, padahal bohong. Jadi harus yang jelas lah, yang nasab ilmunya, sanad ilmu itu ya. Wa alaihi, dan padanya juga, maksudnya para suami aidon juga ayyul zimahum, mewajibkan mereka, laki-laki juga harus mewajibkan para istri, nyuruh istri al-qiyamah, untuk melaksanakan bima, dengan perkara atau tugas yajibu yang wajib alaihim, pada mereka, min awamirillahi, berupa perintah-perintah Allah, wajibina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Suruh istri kita sholat, suruh istri kita puasa, dan jangan mikir hasil ya. Saya sampai bolak-balik ngomong kayak gitu. Yang kewajiban kita tuh sebagai suami nyuruh dia sholat. Ya, kita nggak bisa nentuin dia mau sholat atau enggak. Ingat loh, itu hidayah dari Allah. Kewajiban kita sebagai suami nyuruh dia sholat. Sholat atau enggak dia, itu urusan dia sama Allah, nggak ada urusan sama kita. Kewajiban kita nyuruh dia puasa. Dia mau puasa atau enggak, urusan dia sama Allah. Jadi nggak usah merasa bersalah. Ya saya udah nyuruh dia sholat tapi dia nggak sholat, nggak usah terasa bersalah dia dengan dia. Karena itu bukan tupoksi kita. Kewajiban kita mah cuma nyampe itu lah. Kewajiban kita cuma nyuruh doang. Ya, mau dia sholat apa enggak, mau dia ngaji apa enggak, mau dia puasa apa enggak, udah urusannya sama Allah. Kewajiban kita cuma nyuruh, cuma nyampe. Adapun merubah itu hak prerogatif Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, walahunna, dan memiliki mereka, maksudnya para istri itu punya hak, mistul ladzi alaihina, seperti yang wajib atas mereka. Ya, maksudnya sama seperti suami, istri juga punya hak gitu loh. Bil ma'rufi, dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Al-Baqarah ayat 228. Wa qala, dan berfirman juga Allah Ta'ala, nah, perintah Allah kepada kita kaum suami, wa ashiruhunna, dan perlakukanlah mereka para istri bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Wajib
suami memperlakukan istri dengan cara yang baik. Ya sama seperti kasus tadi orang tua ya sama anak. Jangan sampai juga suami itu ngasih peluang istri durhaka. Nanti ada tuh sama. Karena ketika kita terlalu punya ekspektasi tinggi, kepengenan yang tinggi terhadap istri, maka semakin besar juga potensi dia mendurhakai kita. Hati-hati tuh. Pengen istri dandan mulu, di rumah pengennya rapi mulu, masakan enak. Wow, pokoknya tinggi lah. Semakin tinggi kita punya kepengenan, ingat peluang durhaka si istri kepada kita semakin besar. Ketika nggak terwujud, misalnya rumah berantakan, maka kan durhaka dia, karena kita pengennya rumah rapi, gitu ya. Durhaka loh dia itu. Nah itu bahaya. Berarti secara nggak langsung kita memberikan peluang kepada dia untuk mendurhakai. Makanya kalau sadar, ini berarti rumah agak rubuh itu aja. Rumah agak rubuh ya. Oke jangan aneh-aneh lah. Pengen istri, wah pagi sholat duha, malam tahajud, nggak usah. Jadi biasanya lebih sholat kan kiblat itu bagus deh. Ya, mungkin sholat masih narik mulut udah bagus, udah narik ngetan ilmu itu kan. Kalau saya kan pulang kita ke rumah, bini kita masih berbentuk manusia, udah. Ya kalau saya bagus gitu kan. Gak usah punya ekspektasi tinggi, kepengenan yang tinggi terhadap istri. Oh, disambut gitu ya. Kayak Nabi gitu, Nabi kan kalau pulang disambut sama Sayyidah Aisyah, disambut Nabi kalau pulang. Hai Nabi silakan masuk, kok dilapin, dicuci kakinya. Jangan kayak gitu, itu mah Nabi dari kita. Sayyidah Aisyah ngunci gitu lupa aja bahasa kita, kekunci di sini nggak dibukain lupa. Sayyidah Aisyah nangis. Nah, itu jauh. Karena tugas-tugas istri itu banyak. Wa qala ta'ala berkata juga atau berfirman juga Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 34, fa in aqnaum, maka jika mereka taat patuh kepada kalian maka falan tabuku, janganlah kalian mencari-cari alaihinna atas mereka sabilan jalan, maksudnya alasan ya kesalahan mereka. Nah kalau istri udah patuh sama kita, disuruh ngurus anak mau, disuruh jagain anak mau, dia bantu keperluan rumah tangga kita, dia nyuciin baju kita, segala macam, nyuci piring segala macam, patuh sama kita. Haram buat laki-laki, haram buat suami untuk mencari kesalahan dia. Haram loh hukumnya. Ini Allah yang ngomong. Haram buat suami mencari alasan untuk nyalahin dia. Gak boleh. Ini khusus suami, ntar istri ada belakang. Wa qala Nabi dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istausu, nasihatilah oleh kalian bin nisa'i. Nisa di sini perempuan, maksudnya istri ya. Bin nisa'i terhadap istri khairan dengan kebaikan. Nasihatin istri juga harus baik. Istri kagak sholat, dinasihatin tapi yang baik. Istri kagak puasa, dinasihatin yang baik. Istri mau betak-betak anak, nasihatin. Nah itu makanya pentingnya istri ngaji juga. Sebab kalau suami yang nasihatin, kadang-kadang dibantah. Itu waktu itu pastilah. Kalau saya yang pusat kadang dibantah, berarti teman-teman dibantah. Jadi kadang-kadang kalau pas kita sama anak coba begini, misalnya gitu ya. Itu biasa ngebantah, seakan-akan dia lebih tahu. Ya, di situ harus sabar. Karena kalau kita marah juga berarti kita ngasih peluang dia itu rata. Gampang itu tadi. Kita misalnya sebel gara-gara dia kurang perhatian sama anak. Terus kita marah, dibalas sama perempuan. Dibalas, ya kan? Terus kita balas lagi, dibalas lagi kan? Dibalas pasti. Nggak mungkin kagak ya, sama perempuan begitu. Emang dia diciptain begitu. Yeah. Nah semakin kita ngebalas maka semakin besar dia ngedurhakain kita. Nah berarti kita membuat dia punya peluang, punya potensi ngedurhakain kita. Nah, itu bahayanya. Makanya kalau kayak gitu gimana? Diem aja udah. Ya habis nasihatnya kita udah kasih tahu.
Oh dibantah, lu mesti balas. Bukan berarti kita merasa dia lebih benar, bukan. Supaya dia tak punya peluang untuk durhaka sama kita. Itu penting tuh hadis suami. Kenapa setiap kita ngomong terus dibantah, setiap kita ngomong, berarti kita durhaka. Paham gak? Nah ini sama kayak tadi orang tua, ngeri ini dalam hati kita langsung terbesit. Bahasa perempuan berajar. Nah itu bahasa diri atau diri. Nah itu sama kayak kasus orang tua tadi. Akhirnya jadi doa, beneran gampang gini kita. Ya, akhirnya jadi kurang ajar beneran. Makanya kita diem aja kan. Yang penting kita udah ngasih tahu. Ketika lu dibantah, makanya diem. Karena ketika kita bantah lagi, nggak bakal berkelar. Bantah lagi terus. Jadi caranya gimana? Berhenti aja. Yang penting kita udah nyampein. Nah di sini lah, makanya Nabi bilang istausu, ya, nasihatilah dengan cara yang baik. Waqad aksaro, dan sungguh telah banyak alaihi salatu wassalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal wasiyati, memberikan berupa wasiat atau nasihat binisai terhadap perempuan, maksudnya istri. Wahasa, dan mengajak ala rifki, atas berbuat lembut atau berlemah lembut atau santun, boleh dihina dengan mereka. Wa husnil muasyarati, dan baik perlakuan, baik memperlakukan lahuna kepada mereka, kepada para istri. Wa qala, dan bersabda juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum, adapun yang terbaik dari kalian, khiyarukum, yang terbaik dari kalian, ada sampai dua kali Nabi bilang. Pokoknya yang terbaik dari kalian, yang bagus di antara kalian, yaitu yang bagus linisaihim, terhadap istri mereka. Waqala, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, tuh sama nih, khairukum li ahli. Khairukum, sebaik-baik kalian. Khairukum, ya sebaik-baik kalian, yaitu orang yang paling baik li ahli, kepada istrinya. Kalau seorang suami, kalau istri pada suaminya. Dan wa ana, adapun aku, kata Nabi, itu khairukum, adalah orang yang paling baik di antara kalian li ahli, kepada istriku. Nabi mah orang yang paling baik. Hampir tidak ada keluhan istri-istrinya Nabi kepada Nabi. Teman-teman baca sejarah, baik ketika Nabi bersama Sayyidah Khadijah, baik ketika Nabi bersama Sayyidah Saudah, baik ketika Nabi bersama Sayyidah Aisyah, baik Nabi ketika bersama istri-istri beliau yang lainnya, hampir tidak ada keluhan. Kalaupun ada keluhan, paling biasanya cemburu doang, biasa. Dan Nabi datang soalnya, makanya dicemburin sama istri-istrinya. Paling keluhannya itu aja, kayak Sayyidah Aisyah, ya kurang senang Nabi karena cemburu aja. Nabi selalu ingat sama Sayyidah Khadijah, istri pertama. Dan itu wajar. Ya, karena Sayyidah Khadijah istri pertama, kedua Nabi sendiri ganteng. Ya, kalau kita nggak cemburu, makanya kita jelek. Jangan mau kita. Jadi kita dilepas dulu juga diri kita, wah nggak mau malu. Gitu. Kita tenang aja diri kita. Jadi Nabi kok hampir dibilang nyaris nggak ada keluhan. Coba cari, nggak ada. Paling itu cemburu doang. Biasa aja cemburu mah, sama rumah tangga ya. Cemburu biasa. Yang bagi maka seyogianya lil insani, untuk manusia, kita ayakuna, adanya dia itu hasanal muasyarati, memperbaiki pergaulan atau perlakuannya, ma'anisaihi, terhadap istrinya. Oke, perbaiki kelakuan kita kepada istri. Latiful akhlaqi, dengan lembutnya akhlak. Perempuan jangan kerasin, makin dikerasin dikira dia makin lembut, kagak, makin keras gitu. Dipukul balik kayak bom gitu. Buang balik lagi dia. Perempuan emang kita itu gitu rasanya. Syafiqon, penyayang, sayang sama istri. Rofiqon, santun, ngasih tahu yang santun. Jangan begitu, Bu jangan begitu.
Soburon, sabar, harus sabar. Ala jafaihina, atas penyepelean mereka, wasuki akhlakihina, dan buruknya akhlak mereka. Harus sabar kalau dia nyepelin kita, ya, nggak merasa kita sebagai suaminya, merasa kita kurang maksimal. Kita harus sabar, termasuk dengan akhlak mereka yang buruk. Ya, kalau pacaran, walaupun pacaran kagak boleh kan kagak kelihatan, cakep aja semua. Ya. Pas udah kawin, ya kan kentut depan kita, dulu perasaan nggak pernah kentut depan gue, kan sekarang udah serumah ya kan, udah 6, 4, 5, praktek. Kenapa ya? Berarti kan suul akhlak itu maklumin aja udah. Dulu mungkin kita nggak tahu dia tidurnya ngorok, pas udah serumah tahu tidurnya ngorok, ya kan? Udah kata omai kayak aku tadi mau bengkel. Ya udah apa-apa, itu kan termasuk perilaku watak atau mungkin kebiasaan yang buruk ya, yang dulu kita nggak tahu. Ya wajib terima, harus bisa nyambarin. Wa yang guna dan adanya kasirul musamaati, banyaknya memaklumi. Musamaah itu sebetulnya artinya memaafkan, tolerir. Gampangnya memaklumi lah. Adanya banyaknya kita sebagai suami memaklumi lahunna bagi mereka, bagi istri, bima dengan perkara yajibu yang wajib lahu baginya, minal hukuki berupa hak-hak alaihina atas mereka. Tuh. Kita juga harus banyak maklumin karena itu juga hak mereka. Kenapa belum cuci baju? Mungkin capek seharian ngurus anak, mungkin anaknya lagi rewel gitu ya. Jadi kita harus banyak maklumin. Wa amama, dan adapun perkara yajibu yang wajib alaihinna atas mereka, atas para istri, min hukukillahi berupa hak-haknya Allah. Tapi kalau untuk urusan dia sama Allah, fayukallifuhunna, maka suami harus memaksa atas mereka. Tuh. Kalau urusan hak suami jangan maksa, harus maklumin. Tapi kalau urusan Allah, dia kagak sholat, maka harus kita paksa bil qiyami, dengan melaksanakan bihi, dengan perintah Allah tadi. Harus dipaksa. Nggak sholat dong. Iya, bapak udah bilangin, ayah udah ngomong, saya gitu. Nggak sholat dong mah. Malu dia tua, harus ngomong, harus paksa. Ya, jadi kalau urusan Allah harus kita paksa. Tapi kalau urusan kita jangan terlalu, maklumin aja udah. Wala tajuzu, dan tidak boleh al mustamahatu, memaklumi. Tuh. Kalau urusan agama jangan dimaklumin. Ya, mentang-mentang dia capek, nggak sholat asar, ngurus anak, dia nggak apa-apa mah, nggak usah sholat asar dulu. Tuh. Mau kira urusan kayak gitu dimaklumin. Bila urusan hak kita nuntut, nggak boleh. Hak Allah itu lebih utama. Oh, hak kita nggak penting, kita manusia nggak penting, kita nggak ada yang ngaruh. Wal musahalatu, dan juga menganggap mudah. Nggak boleh anggap enteng urusan Allah. Ya pokoknya ibadah ini ya. Bidalika dalam hal tersebut, khususnya sholat. Wakadhalika, oleh karena seperti halnya demikian yang bagi, maka tidak seyogyanya, tidak sepatutnya lahu baginya, bagi seorang suami, ayu malika, menyerahkan tugas almar'ata, akan istrinya. Mar'at artinya perempuan, maksudnya istri ya. Gak sepantasnya menyerahkan tugas seorang suami kepada istrinya, amrohu, tadi salah tuh. Amrohu, akan urusannya. Amar itu perkara atau urusan, bukan imroh salah. Amrohu, akan urusannya. Gak sepantasnya laki nyuruh perempuan melaksanakan tugasnya. Di antara tugas laki apa? Nyari nafkah. Perempuan ya tugasnya di rumah ngurus anak. Tapi boleh gak perempuan nyari nafkah kerja? Boleh. Cuma gak sepantasnya buat laki nyuruh dia kerja lo semua, gue di rumah engkang kaki. Wah, suami kayak gitu tuh bertambah nih. Gak boleh.
Bukan dalam artian perempuan gak boleh kerja, bukan ya. Silakan perempuan mau kerja pun gak ada masalahnya, itu minta. Cuma tupoksinya sendiri sebetulnya bukan mencari kerja, bukan mencari nafkah. Ya, suami yang punya tugas. Nah makanya suami gak boleh menyerahkan tugas itu kepada istri. Ada tuh istri mau bantu suami, Pak, aku kerjain Pak, bantuin kamu Pak, aku kerjain biar cepat ngumpulin duit berangkat haji misalnya dia. Pak, aku kerjain biar kita bisa cepat keburu beli rumah. Silakan ya masalah. Tapi suami kagak boleh dulu. Ya itu beda ya. Gak boleh kita lu dong kerja dong, gue lagi susah ini. Kerja terus nggak boleh. Kalau suami kagak boleh. Tapi kalau istri punya inisiatif kayak gitu nggak ada masalah. Wali-wali dan juga menyerahkan kuasanya. Nafsahu akan dirinya, menyerahkan kuasa dirinya si suami, wa maluhu dan juga hartanya si suami. Maksudnya menyerahkan kuasanya apa? Kan ada di mana suami itu punya hak, ya, punya kuasa. Khususnya kalau anaknya perempuan nanti dinikahin, nah itu kan kuasanya suami. Gak boleh diserahin pada istri. Udah kamu aja nikahin, gak boleh. Termasuk ketika suami itu misalnya seorang bapak katanya gitu ya, dihadapkan dengan anak yang misalnya mau nikah. Nah, bapak dalam hal ini punya hak ya, harus tahu calon mantunya seperti apa. Gak boleh kita serahin kepada istri kita. Walaupun sekali lagi, andai kata istri kita ambil di situ, udah mama aja ngetes mantu kita kayak gimana, gak apa. Tapi kita sendiri sebagai suami gak boleh, karena itu kewajiban kita. Bukan cuma hak, tapi kewajiban kita. Itu ada posisi di mana kita harus tahu. Misalnya seandainya calon mantu kita itu seperti apa, baik laki maupun perempuan ya, calon mantu kita gitu. Nah makanya di sinilah lagi-lagi kan untuk melajari mana haknya suami, mana haknya istri, mana kewajiban suami, mana kewajiban istri, itu lewat ngaji. Gimana seorang laki-laki tahu haknya suami, kewajiban suami kalau dia ngaji. Gimana seorang perempuan tahu haknya istri, kewajibannya istri kalau dia kagak ngaji. Seperti itu. Makanya teman-teman yang laki-laki yang suami usahain istri ngaji. Yang perempuan usahain suaminya pada ngaji. Karena ketika suami ngaji berarti secara nggak langsung suami lagi ditatar, lagi didoktrin tentang hak-haknya istri. Justru salah kalau istri kagak mau nyuruh suaminya ngaji. Bang nggak usah ngaji sini aja. Mau ngaji paling ngopi doang, udah sini aja. Nah berarti secara langsung dia nggak dapat peluang untuk punya hak dari suami. Makin suaminya bodoh, maka makin kecil peluang dia mendapatkan hak dia sebagai istri. Jadi biar makin, termasuk kita juga sebagai suami, makin bodoh istri kita, maka makin kecil peluang kita mendapatkan hak kita sebagai suami. Jadi jangan dikira enak. Nah, itu pentingnya belajar. Ya. Jadi harta itu juga sama termasuk ya. Jangan dikuasain semua. Bukan berarti suami toilet, bukan. Cuma kan sebagai laki-laki, sebagai suami, ada beberapa kebutuhan yang harus dikeluarkan. Tapi tetap pelit juga nggak boleh. Ya. Ini saya beri contoh saya aja lah gampang. Saya sebagai guru ngaji sering dikasih sama orang. Jadi dari teman-teman termasuk ya, sodako segala macam. Nah itu sebagian saya kasih istri sebagai bentuk nafkah saya. Sebagian saya simpan. Kenapa? Karena saya butuh buat fotokopi. Ya, jadi saya kalau mau fotokopi segala macam termasuk kayak gini juga minta sama bini juga. Jadi bini itu uang mati lah dasar-dasar gitu. Buat keperluan dia, keperluan anak. Nah saya mau fotokopi nggak pakai minta uang bini. Ngisi bensin nggak pakai minta bini. Kenapa? Karena saya ngisiin sebagian buat kebutuhan saya juga. Kalau nanti ada orang yang butuh duit gitu ya, kita sodako sama dia, kita minjemin duit pada kita punya. Jadi jangan juga 100% gaji 5 juta dikasih bini 5 jutanya. Berangkat jalan kaki kerja ini. Berangkat kerja jalan kaki. Wah bahaya. Bukan berarti kita ngerti, bukan loh. Tetap harus terbuka. Mah, papa punya duit 5 juta nih, gaji papa 5 juta nih. Mama megang 3 juta aja ya, 2 jutanya ini buat pegangan papa soalnya.
tetap harus terbuka. Ya, supaya apa? Karena kita punya peluang-peluang juga. Barangkali kita sholat Jumat kan kotak apa di depan dulu, ya kan? Ya kita punya duit pegangan, ya masukin 10.000. Dan sekarang kalau istri pegang semua, kotak apa yang nyerokan? lagi kelewat itu kotak apa? Ya kan? Coba kalau kita punya duit 10.000 bonceng, ya kan? Ya karena kita punya duit. Jadi sama saya gitu. Saya mah istri gitu, saya kasih. Tetap anak-anak kalau ngaji saya kasih, teman-teman kalau ngaji itu suka saya kasih. Ini dari anak-anak tadi main kemarin saya kasih. Tapi sebagian juga saya, bukan sebagian harus seperempat lah. Sebagian kebanyakan seperempat dari yang saya dapat saya pegang. Ya karena untuk kebutuhan, buat motor kopi, ya, buku-buku segala macam, beli apa buat pengajian anak-anak, beli tinta gitu ya, spidol macam-macam. Gitu. Jadi supaya kita juga memenuhi kebutuhan kita. Jadi jangan semua harta diserahin. Karena kita juga kan kadang-kadang perlu beramal, bersodako, minjemin orang, macam-macam lah ya. Nah kebutuhan-kebutuhan itu repot kalau udah di bendahara umum. Yes. Istri kan bendahara umum, udah repot udah. Ya seandainya ini contohnya nih ya, kita nggak pegang duit sama sekali, duit kita kasih ke ini aja. Tiba-tiba ada saudara kita, adik kita atau kakak kita lagi butuh duit karena kena musibah misalnya, bang atau mas pinjam duit dong 1 juta. Dia nggak pernah minjem dan kita tahu orangnya baik. Pinjam duit dong 1 juta nih, ntar mau saya bayar deh. Nah kita kalau punya duit, iya kan? Sama bendahara umum duitnya. Nah terus kita berani gak ngomong? Agak berani. Kalau kau berani kalau diri ntar bakal dipulangin. Baik begitu, udah switcher duluan. Makanya kalau kita punya duit sendiri, ya udah nih 1 juta ya kan, tapi ntar pulangnya mau bener ya, soalnya ada cuma punya 1 juta ini buat pegangan ini, gitu. Namanya aluhu sebagaimana melakukannya, maksudnya melakukan perbuatan jelek tadi ya, menyerahkan tugas suami kepada istri, semua istri, ya, udah nyusahin istri itu kayak gitu nggak boleh. Atau tadi menyerahkan kuasa atau harta semuanya pada istri. Nah, sebagaimana yang dilakukan ba'dul anbiya'i, sebagian orang-orang bodoh. Berarti tidak semua suami bodoh, enggak. Di antara suami-suami yang bodoh juga istri, ikatan suami takut istri. Jadi kerjanya dari pagi sampai sore, gitu ya. Pulang tidur, berangkat lagi pagi, sore pulang tidur. Keluar rumah nggak berani takut domen istri, arisan nggak berani takut domen istri. Ya. Ngaji nggak berani takut domen istri, jadi semuanya serba takut dari sini. Al-mughafirina yang lalai, mughafirina ya orang-orang yang lalai. Wadari dan adapun hal tersebut itu minal umuri dari berbagai perkara al mustaqbahati yang dianggap buruk syar'an secara syariat, wa aklan dan secara akal. Syariat nganggapnya jelek, akal juga nggak bagus. Fa'inal mar'ata, maka sesungguhnya seorang perempuan, maksudnya istri, hukmuha, adapun hukumnya itu hukmul mamluki, yaitu hukumnya, maksudnya menempati hukumnya orang yang dikuasai, wa tabi'i dan pengikut. Jadi istri itu ya, dalam hal ini posisi dari suami itu seperti orang yang dimiliki, orang yang dikuasai, sebagai pengikut, bahasa gampangnya rakyat ya, suami presidennya. Paman maka siapa orang ja'ala yang menjadikan al-mamluka akan orang yang dikuasai, rakyat kok dijadiin malikan jadi raja. Statusnya rakyat tapi dijadiin raja, statusnya istri tapi kelakuannya kayak suami, ngatur-ngatur. Watabi'u dan mengikut matbu'an orang yang diikuti. Aslinya dia pengikut tapi distatusnya sebagai orang yang diikuti. Gampangnya dia orang yang dipimpin tapi distatusnya sebagai pemimpin. Gampangnya dia rakyat tapi dijadiin pemimpin, statusnya sebagai pemimpin. Kayak gitu bahwa maka ada hal tersebut itu makusun orang yang membolak-balikan aturan, maksudnya orang ini mankusun ya sama orang yang membolak-balikan juga, membolak-balikan norma agama.
wa qad qala, dan sungguh telah berkata atau bersabda Nabi Muhammad SAW, la yaflahu, tidak akan beruntung qaumun, suatu kaum, walau itu bukan jikalau, walau itu wali, menyerahkan perwaliannya, penguasaannya, amarohum, akan urusan mereka, imro'atan, kepada perempuan. Al-Hadis.